Pernahkah Anda mendengar sebuah tempat sunyi di lereng perbukitan yang terasa begitu teduh, di mana doa-doa mengalir seperti air sendang yang jernih dan seolah membawa kita menyentuh kedamaian dari Sang Ilahi? Hari ini saya akan mengajak Anda melangkah bersama, menyusuri jejak devosi yang sudah tertanam sejak puluhan tahun silam. Tempat itu bernama Gua Maria Sendang Sriningsih, terletak di Desa Gayam Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kebanyakan dari kita mengenal Prambanan sebagai kawasan wisata Candi Hindu-Buddha. Tapi siapa sangka, di balik megahnya Candi Prambanan, ada tempat sunyi yang menyimpan kesaksian iman umat Katolik. Tempat itu bukan sekadar gua, bukan hanya tempat untuk berdoa, tetapi juga ruang batin untuk pulang kepada keteduhan hati dan kerinduan akan kasih Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Letaknya berada di antara Bukit Ijo dan Mintorogo. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana akses ke sana? Tenang, Gua Maria ini bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor. Bila Anda dari arah Candi Prambanan, cukup berkendara ke arah selatan, lalu belok ke pertigaan pertama. Tapi jangan salah jalur ya. Bagi Anda yang dari arah kota Yogyakarta atau Sleman, tidak disarankan lewat jalur Candi Ijo yang berdekatan dengan tebing Breksi. Lebih baik, ambil jalur Jalan Solo, melewati Candi Prambanan, lalu Pasar Menggah. Dari sana, Anda akan diarahkan ke pintu utama Sendang Sriningsih. Contohnya, dari Bandara Adi Sucipto, cukup arahkan kendaraan ke Pasar Menggah, lalu ikuti jalur ke Sendang Sriningsih. Rutenya tenang, udaranya sejuk, dan begitu sampai, Anda akan merasakan keheningan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi tahukah Anda, tempat ini tidak langsung berdiri seperti yang kita lihat sekarang? Gua Maria Sendang Sriningsih telah melewati perjalanan panjang pemugaran dan pemberkatan. Patung Maria serta guanya diberkati pada 7 Februari 2002 oleh Romo Yohanes Pujosumarto. Kemudian, kapel dan panti koor diberkati pada 12 Juni 2003 oleh MGR Ignatius Suharyo. Bahkan tempat air sucinya baru diberkati pada tahun 2018. Dan begitu Anda sampai di sana, perjalanan rohani pun dimulai. Dari bawah, melalui jalan salib sepanjang 900 meter yang menanjak. Tangga-tangga batu yang dilalui tidak hanya mengajak tubuh bergerak, tetapi juga mengajak batin merenung. Di sepanjang jalan ada relief-relief kisah Yesus memanggul salib. Langkah demi langkah menjadi bagian dari refleksi rohani. Puncaknya ada di sebuah salib besar, berdiri di tempat yang disebut Bukit Golgota, sebuah simbol penyatuan antara tanah Jawa dan sejarah keselamatan. Di sana, peziarah bisa menyalakan lilin dan berdoa dalam diam. Sebelumnya namanya sudah dan mengapa filosofinya akan berat dulu sebelumnya jalannya itu tidak seperti sekarang. Lalu akhirnya dibuat demikian rupa sehingga kebanyak filosofinya tadi. Yang bayang ketika kita buka tulen bukan luarnya tidak begitu bagus. Sudah kita akan memasuki belatnya, akhirnya buatnya enak. Tidak juga dulu di sini sih. Ketika jalannya itu pun susah, harus melalui perjuangan dan akhirnya ketika di sana pun sudah merasakan kedamaian. Lalu ada oleh Romo siapa waktu itu juga nanti saya kirimkan aja. Ada Romo yang waktu itu percaya dibagi bersama Pak Lurah di Jawa itu yang berpandang kayak mangsa yang menggunakan Katolik. Akhirnya mencari apakah ada peziarah Maria yang bisa dipersembahkan kepada Bunda Maria. Akhirnya tidak ada mulai tempat itu dan lama-lama akhirnya dibangun menjadi ketemuan. Dulu memang sempat pertama seorang mencari ilmu, mencari maksud, mencari maknanya. Lalu akhirnya setelah mereka berdoanya melalui perantaraan Bunda Maria.
Setelah menyusuri jalan salib, Anda akan menjumpai sendang itu sendiri, sumber air yang disakralkan, dan menurut cerita sudah menjadi danau bawah tanah. Di sisi kanan terdapat keran air untuk mengambil air suci. Dulu, sendang ini terbuka, kini sudah ditutup seng agar tetap bersih. Di depan Gua Maria ada pelataran luas, rindang, dinaungi pohon besar. Di sanalah banyak peziarah duduk diam, berdoa, menangis, memohon, dan bersyukur. Saat bulan Maria, suasana menjadi hidup. Rombongan dari berbagai daerah datang bersama keluarga, komunitas rohani, atau teman sekolah lama. Semuanya ingin bertemu Bunda di tempat sunyi ini. Jika melangkah ke kiri gua, naik sedikit, Anda bisa melihat salib besar berdiri anggun, menghadap perbukitan hijau. Pemandangan yang menyegarkan batin. Bila lelah, Anda bisa duduk di pendopo sambil menyeruput air minum dan menikmati semilir angin. Ibadah Ekaristi pun dilangsungkan 9 kali setahun, setiap malam Jumat Kliwon. Suatu bentuk penghormatan budaya lokal, menyatukan tradisi Jawa dan iman Katolik. Menarik, bukan? Air sendang pun diyakini membawa keselamatan dan kesembuhan. Banyak yang percaya, air ini bukan sekadar air, tetapi berkat. Diambil dengan niat baik, diminum atau dibawa pulang, menjadi pengingat akan kasih Tuhan yang menyegarkan jiwa dan raga. Dan semua kisah ini bermula dari satu nama, Romo Hardjo Suwondo. Pada tahun 1935, beliau mulai menaburkan benih iman di tanah Tandus Prambanan, membuka stasi Jali. Bersama para pemuka umat, Romo Hardjo menjelajah kampung demi kampung, mengajarkan sabda Tuhan. Setelah mengajar, ia biasa berjalan-jalan, mencari tempat sunyi, hingga suatu hari di awal tahun 1936, ia menemukan sebuah mata air yang oleh warga disebut Sendang Duren. Lokasi itu dikenal angker, jarang dikunjungi kecuali untuk orang yang bertapa atau bersamadi. Tapi Romo Hardjo justru merasakan keteduhan, sejuknya udara, dan damai yang sulit dijelaskan. Bersama Lurah Jali, beliau duduk di bawah pohon gayam yang besar, merenungkan tempat itu, hingga akhirnya beliau memutuskan tempat ini akan dipersembahkan untuk Bunda Maria. Tempat ini diberi nama Sendang Sriningsih, yang berarti perantara rahmat Tuhan bagi umatnya. Sebuah nama yang lahir dari doa, dari pengharapan, dan dari cinta. Kalau untuk saya menjelaskan sendiri itu sebenarnya ya, ada beberapa dari cara kegiatannya. Ada yang sojok, ada yang mohon, yang lalu tambahan itu disebutkan dari minyaknya. Bahkan setiap malam Jumat di London ada peziarah yang datang mengucapkan dan mengintensikan mohon kesembuhan dari penyakit. Ada juga kemarin setiap malam Kamis depan luar di suatu desa, mereka Allah itu yang makan bulan ya malam Jumat itu nanti ke sini untuk berdoa supaya diberikan kelancaran dalam pemerintahan dan juga mohon bimbingan Tuhan melalui pelajaran. Ada pengelola kami sendiri ya pernah berdoa di sini. Ada seorang wanita yang waktu itu diharap sebenarnya pas ini belum alhamdulillah hari itu mulai kenalan lebih lanjut dan akhirnya mereka memberikan kebiasaan. Kebetulannya tidak begitu masuk akal sesuatu untuk yang ini sama-sama berdoa di sana bila waktu pulang atau waktu berjalan secara ada pandangan kayaknya meletus itu akhirnya setelah mereka senang kita. Hari ini, setelah hampir 90 tahun sejak ditemukan, Sendang Sriningsih tetap berdiri, bukan sebagai monumen diam, tetapi sebagai tanda hidup dari perjalanan iman yang terus menyala. Dikelilingi pohon rindang, bukit hijau, dan doa-doa tulus yang tak henti mengalir. Untuk Anda yang rindu menepi dari hiruk pikuk dunia,
atau ingin membawa hati yang luka untuk disembuhkan, Gua Maria Sendang Sriningsih membuka tangannya. Ia tidak menjanjikan mujizat instan, tetapi menawarkan ketenangan dan kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Perjalanan ke Sendang Sriningsih bukan sekadar wisata rohani, tapi sebuah ajakan untuk diam sejenak dan mendengarkan suara hati. Tempat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir juga di tempat-tempat yang sederhana, yang sunyi, yang jauh dari sorotan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau membawa ketenangan di tengah hari-hari yang sibuk, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Itu akan sangat membantu agar lebih banyak orang bisa menemukan kedamaian melalui kisah-kisah seperti ini. Dan jika Anda pernah datang ke Sendang Sriningsih atau punya kenangan rohani di sana, ceritakan di kolom komentar. Karena setiap kisah ziarah bisa menjadi terang bagi sesama. Terima kasih sudah berjalan bersama saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga damai Tuhan senantiasa menyertai langkah-langkah Anda.